Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Bitor yang mengatakan mengetahui informasi ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, ternyata mendapat informasi dari Roy Suryo siapa yang buat ijazah Pak Jokowi dari Pasar Pramuka. Dan sedangkan Roy Suryo mendapat informasi dari Bitor kalau ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Bak Gayeng bersambut Bitor dan Roy Suryo. Nampak sekali kalau mereka ini ya sedang melakukan fitnah dan bohong besar. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena Kemungkinan. dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Beberapa menit yang lalu, itu baru saja dari Pasar Pramuka. Mas, kalau saya ceritain dan pemirsa Kompas cerita ini akan mendapatkan berita yang sangat hangat. Wah, banyak sekali cerita dari sana. Ada orang intelijen yang kemudian membentuk, masih ada nanti saksi-saksi yang akan mengungkap keterangan dari Pak Bitor Suryadi. Oke. Tuh kan, Bitor dapat informasi dari Roy Suryo. Roy Suryo dapat informasi dari Bitor. Mana yang betul ini? Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya, karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu. Dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi. Siapa ente ya mengatakan ingin mengejar Pak Paiman ini ya? Ya kalau betul-betul ada bukti ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, Roy Suryo juga tahu orangnya siapa, ya silakan aja lapor ke pihak yang berwajib, ya ke polisi. Kok bisa-bisanya kita kejar orang ini, Pak Paiman ini? Memang mereka siapa? Jokowi ini semakin liar. Orang yang tidak tahu menau ya seperti saya ya dituduh mantan wakil menteri desa terlibat atau otaknya pembuatan ijazah. Nah, ini sesuatu yang semakin ngawur. Kenapa? Nah, saya ini memang dulu orang susah. Memang dulu saya punya usaha, di samping saya ini tukang sapu, saya dulu membuka ketikan di Pasar Pramuka Pojok. Nah, itu memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017, itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak saya punya usaha 1997 sampai 2002, dan setelah itu saya nggak pernah menginjakkan di Pasar Pramuka Pojok karena saya punya usaha restoran Padang di Kemayoran. Tadi malam Mas Paiman teleponan sama saya. Oke. Jadi dia bilang dia memang pernah membuka kios ya di Pasar Pramuka, tapi sejak tahun 2002
itu dia udah nggak lagi di situ karena dia udah menjadi kaprodi di salah satu universitas. Oke. Nah, terakhir memang dia tuh rektor di Universitas Mustopo dan waktu ada masalah saya jadi pengacaranya. Prof Paiman ini kan tahun 2002 dia udah nggak di situ, Oke. udah jadi kaprodi di salah satu universitas, Oke. ya kan? Mana mungkin sedangkan Pak Jokowi itu 2004 itu kalau nggak salah di Solo ya, ya kan? Baru masuk ke DKI itu 2012. 10 tahun Prof Paiman itu sudah nggak di situ. Oke. Di Pasar Pramuka. Nah, bisa-bisanya Bitor ini dari mana juntrungnya dia bisa bilang ini Prof Paiman. Oke. Seorang Bitor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismond, Oke. Fadila dan sebagainya, itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini tukang tipu dan tukang tipu Oke, ini baik. saling percaya gitu Baik. loh. Tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Oh. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang Pasar Pramuka. Oke. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu, ya kan? Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di Pasar Pramuka. Tadinya UGM. Bitor ini juga sahabat saya. Oke. Jadi saya tahu persis dia ini. Dan ini orangnya polos dan sangat apa adanya kalau ngomong. Jadi berdasar atau Dia- tidak dia- yang disampaikan Bitor Suryadi, Pak Herman? Ya, kalau menurut saya sangat mendasar. Apa yang dia kan bicara titik saksi ini. Oke. Kalau dia cerita ngawang itu ya boleh kita nggak percaya. Tapi dia ceritanya ada ini buktinya ini bukti ini gitu. Oke. Artinya ada keberanian untuk menyatakan bahwa itu benar gitu loh. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih Rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Markasnya Jalan Cikini. Jalan Cikini. Dari situ terus mereka terbitkanlah itu ijazah. Terus dari situ Jokowi lolos. Itu orang-orang dari Solo yang sama Jokowi yang datang siapa-siapa itu? Iya, banyak ya, tapi yang inti itu sekitar 3, 4, 5 orang. Masih ada yang diingat namanya? Masih ada David, Anggit, Widodo, ada Seusaini. Oke. Terus ketemu orang DKI siapa itu? Ya, DKI ya ketemu Mas Pras Siapa? Setio Edi. Oke. Terus ketemu Denny, ketemulah dengan Indra sama Yulianto. Denny ini siapa? Denny ini aktivis senior PDI di DKI. DKI. Nah, dia yang menjadi sekretaris pemenangan Jokowi di gubernur. Oke. Waktu mau mencalonkan diri jadi Ya, gubernur. jadi gubernur. Apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya harus meluruskan karena saya adalah salah satu pelaku sejarah di tahun 2012. Tahun 2012 itu Pak, saya sebagai bendahara tim kampanye Jokowi Ahok. Kebetulan yang ketua tim kampanye Pak Boy Sadikin, Putranya Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin dan sekretarisnya adalah Pak Sanusi. Nah pada saat Pak Sanusi Gerindra. Oke. Pada saat berproses bagaimana cara memenangkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, Pak Sanusi nggak aktif sebagai sekretaris. Yang masuk ke kita kerjasama adalah namanya Satria dan Tidar. Ormas underbownya daripada Gerindra. Nah kerjasama itu saling bekerja, tiba-tiba secara formal sudah mendaftar. Tetapi secara administrasi kan untuk dilengkapi apa aja sih yang kurang. Nah, pada saat kelengkapan administrasi ini kita kita kasihkan kepada KPUD, itu saya menerima dari saudara Isna ini. Istilahnya data dari Pak Jokowi yang saya terima itu adalah fotokopi ijazah UGM yang dilegalisir. Dan Mas Pras bisa meyakinkan kita semua bahwa pada waktu itu tahun 2012 itu Bitor tidak terlibat sama sekali. Dia tidak di tim aja nggak ada. Di tim aja nggak ada. Nah, kan Bitor adalah pembohong besar. Namanya pun nggak ada. Jadi artinya apa yang dinarasikan Mas Bitor ini hanya berdasarkan Katanya. katanya. Itu yang bahaya. Katanya ini kan bisa bengkok, bisa lurus, Pak. Makanya sekarang hari ini saya luruskan bahwasanya katanya itu nggak betul. Mas Bitor ngasih satu informasi kepada masyarakat itu salah.
Adapun sekarang saya PD Perjuangan dengan Pak Jokowi sudah berbeda pemikiran, berbeda apa istilahnya pilihan. Tapi kan juga nggak boleh zolim gitu, Pak. Bitor pernah memalsukan juga, Pak, kop surat kantor staf presiden. Makanya dia dari kerja di situ dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, dia telepon saya, bro, datang ke kantor. Ini ada ruangan, ada telepon. Kita bisa telepon-telepon pengusaha untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Karena apa yang dia bicara ini kan bohong besar, nggak ada bukti-bukti. Mana buktinya kamu gitu loh. Ada nggak tahun berapa dipalsukan di Pasar Pramuka? Oleh siapa? Caranya bagaimana? Ini kan nggak ada, sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman TPUA. Jadi atau hanya TPU menunjuk UGM, nama saja tanpa atau bisa Roy Suryo, membuktikan. semua nggak ada ini. Ini semua kebohongan besar dari teman-teman ini, ya kan? Hanya untuk mengadu domba, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Laporin aja Bitornya, maksud saya ke pihak yang berwajib. Daripada ribut-ribut kan, dulu dia nggak benar. Nuduh dia nggak benar, Bitor yang nggak benar, Pak. Kalau Bitor merasa betul ya Bitor lah yang lapor ke polisi. Hah? Laporin aja Pak wajib. Dia akan membuktikan nanti. Baik Bang Sylvester, ini setelah Roy Suryo dan teman-teman kemudian mungkin ada challenge. Kalau Suryadi dilaporkan. itu dilaporkan tuh hal yang biasa dalam hidup bernegara. Hanya maksud saya kalau nipu harus pakai logika, gitu loh. Jangan kayak TPUA ya kan, mereka nggak punya bukti, lapor Dumas di Barreskrim, ya kan. Habis itu ijazah Pak Jokowi asli diselidiki, ya kan, oleh lapor dan sudah dinyatakan identik. Ijazah asli yang diselidiki identik dengan 3 ijazah asli temannya, ya kan. Habis itu mereka tetap nggak percaya. Sedangkan yang mengeluarkan ijazah asli dalam hal ini UGM, itu pun mereka nggak percaya, ya kan. Mereka mengatakan bahwa yang memalsukan itu UGM, makanya dibikin tim tipu UGM, ya kan. Sekarang ini mereka percaya lagi ijazah Pak Jokowi itu di Pasar Pramuka. Weh, come on, gitu loh. Maksudnya kalian ini mempercayai yang palsu mana sih gitu loh. Kok bisa-bisa sama-samanya, tapi ini orang-orang semua ini di-prank sama Bitor. Jadi saya terima kasih kepada Bitor. Gara-gara kamu, kita tahu bahwa ini bohong semua nih. TPUA, kayak Roy Suryo, Rismon, bohong semua ini. Bitor ini, itu kan gini, setiap universitas yang mencetak ijazah itu akan mengeluarkan sebatas yang lulus saja. Kemendiknas tidak akan mungkin memberikan lebih ijazahnya tuh, ijazahnya itu. Itu bagian penelitian Bang Roy Suryo CS dan itu tetap segitu. Artinya logikanya maksud dicetak di Pramuka itu maksud juga kenapa? Karena nggak mungkin UGM mau mengeluarkan lagi, Kemendiknas mau mengeluarkan lagi karena sudah terbatas. Artinya bisa dibuat di percetakan Pramuka itu. Itu penjelasan logikanya. Ya, Mas Pras dan Anji Wijayanto, saya lebih percaya mereka daripada Bitor. Kenapa Bang Sylvester? Karena mereka memang tim sukses Pak Jokowi ya, dari gubernur dan juga waktu calon presiden. Ya. Sampai hari ini, saya mengatakan masalah ijazah palsu itu buktinya 0 besar. Nggak ada satupun yang bisa meyakinkan saya ataupun siapapun pihak berwajib ya kan mengenai ijazah palsu. Makanya kemarin di Barreskrim itu ya kan hasil dumasnya mereka itu kan sudah di stop ya kan, SP2 lit, tapi katanya mau minta lagi gelar perkara khusus, ya silakan aja. Tapi kita ketahui bahwa itu udah ditutup gitu loh. Terus ada gugatan sebelumnya berapa tahun lalu, yaitu di PN Jakarta Pusat dan juga di kalau nggak salah Solo. Itu pun sudah ditolak oleh pengadilan atau NU. Jadi kan harusnya teman-teman ini kan belajar dari sejarah yang terjadi ini. Gitu loh. Ucapan Bitor ini novum, bukti baru. Bukti baru? Iya. Artinya kenapa? Bitor ini orangnya Jokowi juga, tim sukses Jokowi. Saya pernah nganter dia waktu syukuran Jokowi menang. Padahal saya tim Prabowo, saya pendukung Prabowo waktu itu. Dia Jokowi, kami ya biasalah beda kan. Karena partai saya PAN, dia ini kami fight untuk Prabowo waktu itu. Nah Bitor ini, saya antarin dia waktu syukuran di Balai Kartini, saya antarin tim Projo. Berapa kali juga sukses buku kemana, saya antarin juga Bitor. Karena kami kan dekatan rumahnya. Bitor akan kami jadikan saksi nanti di proses persidangan nanti. Bang Sylvester, Bitor akan menjadi saksi. Oke. Jadi
dokumen yang kita duga palsu, yang menurut Bang Better dibuat di Pasar Pramuka, itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di presiden. Kalau kita melihat daripada keaslian keabsahannya, KPU yang tahu. Tapi saya melihat nih fotokopinya. Kan bukti pelaku sejarahnya di 2012 kan salah satunya saya bendahara tim pemenangan kok gitu loh. Jadi saya menyerahkan administrasinya juga. Nah, si Syarif ini bawa berkasnya si Ahok sama stempel Gerindra, dipegang-pegang sama dia, kita nyariin waktu itu. Ya alhamdulillah dia datang, di stempel, jadi sah dia sebagai bakal calon gitu pada saat itu. Ini apa ya motivasinya Mas Victor? Ya, saya nggak berani ngomong di sini lah, mungkin susah saya ngomongnya. Ya saya aktivis juga ya, tapi saya punya kayak satu kegiatan motivasi ke depan, bagaimana kita sebagai ini, masa kita aktivis terus sih Pak? Ya kita kan punya keluarga, punya anak, punya ini ya, itu mungkin di situ. Harus ada regenerasi juga. Ada regenerasi juga. Pak Victor ini saya tahun 2015 saya pernah ngasih dia duit. Nah, ini saya ngomong fair aja. Victor, kau jangan nyangkal ya. Ini Sylvester Matutina yang bicara. Victor ini. Tuh dengar, Victor udah terima duit tuh dari Bang Sylvester. Victor. Ini mantan PDIP. Kalau sekarang sih saya yakin sih enggak, atau mungkin dia masih punya KTA, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Pras sama Adi Wijayanto memang orang PDIP. Gitu. Dan saya yakin apa yang dikatakan Mas Pras itu bukan bohong. Karena saya juga kenal mereka. Saya nggak ngomong ini, tapi saya masalah ijazah palsu ini. Ada namanya Denny Siregar bicara, saya baca sedikit ya. Isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh. Cukup keras yang disampaikan. Terus yang kedua, ya kan, ini Pak Jimli Asediki, mantan Ketua MK mengatakan, upaya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Nah, itu dari mereka. Dari saya, kok bisa-bisanya kalian bisa mempercayai seorang Victor? Awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur. Syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dede, juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi Pasar Pramuka? Belum tahu saya, tapi Tapi palsu? Ya, tapi dia dinyatakan palsu, terus digagalkan. Terus ada JS Saragi juga digagalkan. Jadi kita belajar dari situ, saya terus teringat ada Pasar Pramuka. Makanya saya datang ke sini untuk meluruskan apa informasi Victor itu semua yang dibuat salah itu saya luruskan. Apa yang Mas kemarin kasih podcast ke saya itu saya share kemana-mana, yang harus dilempengin Pak, dan harus diluruskan. Ini sejarah yang nggak bener ini jadi bener. Kok tiba-tiba meletup nih namanya Victor Suryadi ini. Nah, mending kalau meletupnya betul nggak apa-apa. Dia meletupnya ada orang yang nggak ngerti masalahnya, dibawa-bawa ke situ. Ini kan lembaga Pak. Kalau korbannya Victor atau korbannya Pras, itu kan pribadi, nggak ada masalah. Tapi kalau korbannya lembaga yang namanya PDI Perjuangan, saya lawan Pak. Saya lawan, apapun ini Victor saya akan lawan. Kalau bicara masa aktivis, saya juga aktivis kok. Kalau menurut saya, PDP dalam ini tidak perlu disangkut pautkan. Dan saya meyakini PDIP tidak ikut-ikutan sebenarnya, hanya ada yang dibawa-bawa yang nama-nama bubu. Tapi kalau otaknya menurut saya bukan teman-teman PDIP. Saya harus fair katakan. Saya sudah bilang ke Victor, dia akan siap untuk menjadi saksi, menambah bukti baru ini, menyatakan memberikan kesaksian nanti di forum persidangan. Kenapa? Baik laporan yang di Mabes Polri ya, yang di TPUA itu yang sudah dihentikan itu, juga dengan ada laporan baru harusnya menjadi dibuka lagi. Apalagi sudah ada permintaan dari TPUA kan untuk dibuka secara terbuka
digelar baru lagi. Karena dan itu juga ada surat perintah dari penghentian penyelidikan itu. Tapi ada juga komen dari Kapolri bahwa akan disetujui kalau memang dibuka secara buka. Kapolri juga siap. Nah, itu yang sedang kami tunggu-tunggu itu. Saya tidak sependapat ya dengan Pak Herman tadi bahwa laporan di Polda Metro ini harus secepatnya diadakan gelar perkara, setelah itu naik ke penyidikan. Karena sudah terlalu lama juga ya kita menunggu, ini kok belum jalan juga gitu loh. Nah, kenapa? Karena jadi ijazah Pak Jokowi itu kan kemarin sudah dikasih ke Bareskrim, sudah yang asli, ya kan? Terus sudah dikembalikan lagi, ya kan, di waktu konferensi pers juga udah ditunjukkan yang fotokopi, yang di sampingnya juga yang asli. Sekarang kan begini Pak, kalau saya lihat harusnya kan bapak-bapak mereka ini kan gugat atau bikin LP lagi baru entah apalah, ya kan, dari kasusnya Bitor. Ya kan, bukan harusnya kan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Baik Bang Sylvester. Jadi jangan sampai juga ya kan ini udah istilahnya udah NO ya, kalau bukan saya mau ngomong kalah ya, udah gugatan NO di mana-mana. Saya yakin juga ya, ini keyakinan saya Pak, bukan saya meramal ya, bahwa gugatan di Solo dan juga di Sleman itu kemungkinan besar juga akan ditolak. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Apa yang disampaikan oleh Bitor, Roy Suryo, TPUA, ya, dan lain-lain itu hanyalah fitnah dan bohong besar. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.